Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa dengan saya Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Kali ini saya ingin memberikan panduan yang saya sudah coba search di YouTube, masih belum banyak yang membuat ya, yaitu cara membuat plugin WordPress. Kenapa sih kita perlu belajar ini? Pertanyaannya adalah ketika kita membuat website, kita tentu punya semacam kriteria-kriteria atau fitur-fitur yang kita butuhkan dan yang tidak kita butuhkan. Nah, kalau kita bisa membuat plugin sendiri, maka kita bisa membuat sebuah plugin yang sesuai dengan website yang akan kita buat nantinya. Sebagai contoh, misalnya ada yang pakai WP afiliasi tapi dia tidak ingin fitur MLM-nya, atau ada yang ingin WP afiliasi tapi nanti landing page-nya di tempat yang lain atau seperti apa. Nah, semua itu akan bisa dilakukan kalau kita tahu caranya membuat plugin sendiri, sehingga kita tidak perlu mengumpulkan banyak plugin. Kadang-kadang kita menginstal, saya pernah lihat salah satu klien di Cafe Business itu install pluginnya itu bisa sampai lebih dari 10 plugin gitu. Dan itu kan pasti akan memberatkan WordPress-nya. Padahal boleh jadi fitur-fitur yang dibutuhkan tidak semuanya dipakai, tapi hanya beberapa saja. Nah, di panduan kali ini saya akan menunjukkan dasar-dasar pembuatan plugin. Nah, nanti bisa Anda modifikasi sendiri sesuai project yang akan Anda lakukan ke depan. Biasanya para pembuat plugin itu menggunakan beberapa framework ya. Ya, saya sendiri tidak terlalu suka menggunakan framework, kecuali mungkin Bootstrap aja untuk CSS-nya. Nah, jadi di panduan ini saya akan tunjukkan bagaimana membuat plugin menggunakan PHP Core biasa, sehingga Anda bisa lebih jelas melihat konsepnya, sehingga bisa nanti dikembangkan sendiri di plugin-plugin yang berikutnya. Oke, pertama panduan ini akan menjelaskan persiapan-persiapan apa aja yang perlu Anda miliki sebelum membangun sebuah plugin ya. Yang pertama, saya sarankan Anda menginstal localhost ya. Kalau saya menggunakan app-serve, jadi kebetulan ini pakai app-serve yang versi 860. Kemudian PHP-nya saya pakai yang PHP 7 karena sekarang sudah PHP 7.2 ya. Kemudian database-nya saya pakai yang 466. Nah, kalau bisa memang Anda sudah persiapkan dari kalau bisa sudah dipersiapkan pluginnya support dengan PHP 7, karena tentu versi PHP itu tidak akan turun ya, pasti akan naik ini. Jadi lebih baik belajar yang langsung versi 7-nya daripada mengulang dari versi yang 5. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah tentunya WordPress-nya sudah terinstall ya. Di sini sudah saya install di localhost, sudah siap dipakai. Kemudian nanti database-nya tentu pakai PHP MyAdmin seperti biasa. Ini database WordPress-nya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita bisa mulai membuat pluginnya. Untuk editornya sendiri ada banyak editor. Saya lebih suka pakai Sublime Text ini. Sublime Text ya. Ini yang versi 3.1.1. Kemudian bisa juga pakai Notepad++ atau bisa juga pakai Notepad biasa yang dari Windows itu. Ya, kalau pakai Notepad biasa, enaknya nanti fontnya itu tidak berwarna ya. Nah, seperti ini kan flat hitam semua ya. Tapi kalau kita menggunakan Sublime Text, nah ini bisa warna-warni gitu kan. Jadi nanti kita kerjanya juga lebih enak, dan dia juga mendukung semacam margin gitu ya. Jadi misalnya kita akan membuat seperti ini, if dollar is sama dengan 1. Nah, ini kalau kita mau itu kan harus pakai gini. Nah, marginnya itu tidak bisa otomatis gitu loh. Jadi ketika ini kita tambah lagi misalnya, nah ini kita tidak bisa langsung otomatis di situ ya, dia harus tab lagi gitu. Nah, beda kalau kita pakai seperti ini akan bisa otomatis, misalnya seperti if gini ya. Nah, ini kita bisa langsung dikasih template-nya gitu.
kita tinggal klik. Nah, nanti tinggal masukkan $i sama dengan 1. Kemudian kalau mau pindah ke bawahnya kita tab gini. Nah, echo hello. Dan nah, ketika kita nambah di bawahnya, dia langsung membuat margin sendiri. Echo. Nah, seperti ini contohnya. Jadi saya beri rekomendasi pakai Sublime Text ini. Nanti di perkembangan berikutnya Anda bisa membuat semacam template sendiri ya, sehingga ketika Anda melakukan coding yang berulang-ulang, Anda bisa langsung pakai semacam template-nya. Ya, nanti kita pelajari di bab-bab yang lain ya. Sekarang kita membuat untuk pluginnya dulu. Oke, itu editornya kita pakai Sublime Text. Anda bisa pakai Notepad++ juga, hampir sama, tapi saya lebih prefer Sublime Text sih. Nah, kemudian tentunya untuk membuat plugin kita harus membuat folder sendiri. Nah, caranya kita masuk dulu ke instalasi WordPress, kemudian masuk ke WP Content, kemudian masuk ke plugin. Nah, di sini kita bisa membuat plugin kita. Misalnya kita buat folder baru, test plugin. Oke. Oh, sebelum itu kita cek dulu di sini ya. Plugin, installed plugin. Nah, ini baru ada 2 ya, yang plugin kita belum masuk. Nah, karena baru ada foldernya. Kemudian kita buat 2 file di sini. Yang satu namanya index.php. Kemudian satu lagi nama pluginnya. Karena ini tadi test plugin, kita beri nama yang sama, test plugin.php. Nah, ini akan jadi ini akan jadi file utamanya ya. Jadi semua pengembangan file kita ujungnya harus masuknya dari sini semua, dari test plugin. Ini kita tinggal enter aja untuk mulai masuk ke test pluginnya. Nah, pekerjaan berikutnya adalah memberi nama plugin. Nah, untuk itu kita nyontek dulu dari WP afiliasi ya. Oke, ini WP afiliasi filenya cukup banyak. Nah, ini kan filenya namanya sama dengan nama foldernya ya. Nah, kemudian ini di sini kita masukkan. Anda bisa nambahkan sendiri. Ini Bismillah, ini saya buat semacam trademark saya gitu. Nah, kemudian ini Anda copy dari sini ke sini. Kita pasang dulu kode PHP-nya. Nah, ini untuk memberitahu bahwa file ini adalah file PHP. Kemudian kita beri nama filenya. Nah, didului dengan tanda ini. Nanti insya Allah akan saya, ini Anda bisa copy juga dari plugin-plugin yang lain ya, untuk susunannya. Ya, kalau dari WP afiliasi seperti ini. Nah, ini tinggal ganti aja. Ini kan ada plugin name, kita ganti test plugin. Kemudian plugin Yuri ini kita masukkan website kita, misalnya .viavandi.com. Kemudian deskripsi ya, tentu saja deskripsi pluginnya. Ini hanya plugin belajar. Versinya kalau bisa dimulai 1.0 atau ada juga yang pakai 0,1, artinya ini masih belum dimulai gitu ya. Kemudian untuk author ini nama Anda, nama pembuat pluginnya. Kemudian author Yuri itu website pembuat pluginnya. Oke, sampai sini dulu. Kita bisa tutup PHP-nya. Jadi ini bukanya di sini, tutupnya begini ya. Kemudian kita save, Ctrl S. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita refresh atau kita buka lagi install plugin. Nah, langsung muncul ya plugin baru kita, test plugin. Ini hanya plugin untuk belajar saja. Nah, kalau ini diaktifkan ya tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada apa-apanya gitu. Nah, oke. Jadi sampai di sini plugin kita sebenarnya sudah jadi, kita sudah punya plugin gitu loh. Jadi kalau mau belajar membuat plugin ya udah, ini udah selesai gitu. Nah, kemudian kita tinggal masukkan kita mau bikin plugin apa gitu.
kita tentukan dulu tujuan kita mau buat apa, baru kita mulai menyusun program codingnya. Oke, sebenarnya secara prinsipnya itu aja sih. Nah, biasanya teman-teman itu setelah seperti ini, dia akan membuat banyak file lagi. TS plugin ya. Nah, dia bisa buat beberapa file lagi, misalnya file untuk memproses, untuk membuat shortcut gitu. Kita kasih, biasanya dimasuk ke fungsi-fungsi ya. Dia buat fungsi titik PHP gitu. Nah, ini dimasukkan untuk fungsi-fungsi saja. Nah, dari test plugin ini kita tinggal koneksikan ke fungsi. Kita tambahkan aja include di sini. Include fungsi titik PHP. Kita save. Nah, nanti dia akan langsung buka ke file fungsi ini. Oke, untuk sementara kita belum bisa melakukan apa-apa ya, karena memang baru judulnya saja ya. Jadi silakan subscribe dulu. Kita lihat apakah panduan ini banyak yang minat. Kalau memang berminat akan saya kembangkan terus. Tapi kalau memang tidak ada ya sudah, berarti ngapain gitu loh saya buat tutorial kalau tidak ada yang minat gitu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.